Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, kutu kayu. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa kutu kayu adalah hewan kecil yang termasuk kelompok krustasea dan hidup terutama di daratan lembab. Tubuhnya berbentuk lonjong memanjang, keras, berlapis, terbagi menjadi beberapa segmen, serta memiliki 14 kaki yang semuanya bersendi. Ia termasuk subordo Onychidea dengan jumlah jenis yang telah tercatat melebihi 3.000. Sebagian anggota marga atau genus Armadillidium dapat menggulung tubuhnya membentuk bola rapat sebagai perlindungan dari pemangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kutu kayu adalah anggota kerajaan hewan atau Animalia, tergolong ke dalam filum Arthropoda yang berarti hewan berbuku ruas. Ia masuk subfilum Crustacea yang berarti hewan berkulit keras. Kelasnya adalah Malacostraca yang berarti krustasea sejati dengan tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Ordonya adalah Isopoda yang berarti kaki serupa. Kutu kayu merupakan hewan kecil yang banyak ditemukan di kebun, hutan, tumpukan serasah, atau kayu lapuk yang lembab. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kutu kayu aktif sepanjang tahun di tempat dengan kelembapan memadai. Aktivitasnya lebih menonjol pada malam hari ketika udara lebih sejuk dan kelembapan tinggi sehingga mengurangi risiko kehilangan air dari tubuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kutu kayu tersebar hampir di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim sedang hingga tropis. Ia memilih tempat teduh, tanah yang kaya bahan organik, celah kayu lapuk, bawah batu, atau dedaunan yang membusuk. Lingkungan lembab diperlukan agar insang daratnya tetap basah dan berfungsi menyerap oksigen. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kutu kayu berperan penting dalam ekosistem sebagai pengurai bahan organik. Dengan memakan sisa dedaunan dan kayu lapuk, ia membantu mengembalikan unsur hara ke tanah sehingga mendukung kesuburan. Mekanisme menggulung diri pada sebagian jenis Armadillidium merupakan upaya bertahan hidup dari ancaman pemangsa seperti laba-laba, burung dan katak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kutu kayu bernapas menggunakan insang yang telah beradaptasi untuk kehidupan darat dengan syarat selalu lembab. Makanannya berupa sisa bahan organik yang sedang membusuk. Ia memecah jaringan tumbuhan mati menjadi partikel kecil yang kemudian diuraikan lebih lanjut oleh mikroorganisme. Siklus hidupnya melibatkan pergantian kulit beberapa kali hingga mencapai ukuran dewasa. Perilaku menggulung tubuh menyerupai bola pada jenis tertentu merupakan pertahanan pasif yang menyembunyikan bagian tubuh yang lunak. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sisi ekologi, kutu kayu menjadi bagian penting rantai makanan karena dimakan oleh berbagai hewan pemangsa kecil. Perannya dalam mempercepat dekomposisi bahan organik membuat tanah lebih gembur, kaya nutrisi, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Dari sisi biologi, kutu kayu menarik karena meskipun termasuk krustasea, sebagian besar hidup di darat dan mengalami adaptasi fisiologis agar tetap mampu bernapas dengan insang. Dari sisi pertahanan diri, perilaku menggulung tubuh memberikan keuntungan mengurangi kehilangan air dan melindungi bagian perut yang rentan. Dari sisi manusia, keberadaan kutu kayu jarang merugikan dan justru membantu kebun atau lahan pertanian dengan membersihkan sisa serasah. Penelitian juga menunjukkan bahwa kehadirannya dapat menjadi indikator kualitas lingkungan karena membutuhkan habitat yang bersih dan lembab. Klasifikasi ilmiah dan artinya, kerajaan Animalia artinya kelompok semua makhluk hidup yang bergerak, makan, dan merespons rangsang. Filum Arthropoda berarti hewan dengan tubuh bersegmen dan kaki berbuku ruas. Subfilum Crustacea berarti hewan bercangkang keras yang sebagian besar hidup di air namun ada yang beradaptasi di darat. Kelas Malacostraca berarti krustasea sejati dengan tubuh terbagi jelas menjadi bagian kepala,
dada, dan perut. Ordo Isopoda berarti kaki serupa yang ukurannya hampir sama pada seluruh segmen. Subordo Onychidea berarti kelompok Isopoda darat. Dampak buruk jika punah. Jika kutu kayu hilang dari ekosistem, proses penguraian bahan organik akan melambat. Tanah menjadi miskin nutrisi, mengurangi kesuburan dan memengaruhi pertumbuhan tanaman. Rantai makanan terganggu karena banyak hewan kecil kehilangan sumber makanan. Penumpukan serasah dan kayu lapuk akan meningkat sehingga siklus unsur hara terhenti. Kehilangan kutu kayu juga menandakan hilangnya indikator kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kelembapan tanah dan keseimbangan ekosistem. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.